Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mama jeung anapun ari perkara ya tayan nanari matang tuma min ilmu syariah nyatana tina ilmu syariat eta pakulu mangka setiap perkara ya tayan anu nari matang tu alaika kanjeun naon fardu pilih kaparduan migawena itu mah wajib atau wajib alaika kanjeun naon ma'rifatuhu nganyakeun litu dia bikin supaya ngalaksanakeun anjeun kana mah qatoharoh sacarakeun susuci wa sholat jeung sholat wa saum jeung puasa wa amal haju jeung anapun ari haji wa zakatu jeung zakat eta paintayana mangkala mun teu manarima tangtu alaika kanjeun naon farduhu kaparduanana itu haji wajib maka wajib alaika kanjeun naon ilmu nganyahokeunana itu haji litu dia pikeun supaya ngalakonan anjeun kana haji waila jeung lamun manteuna ta'ayana pala mangka hentena itu tolab fahada mangkariye eta haduma bangsana perkara batasanana perkara yal jamu anu misti al amda ka abdi naon tahsiluhu ngahasilkeun nama min ilnal ilmi nyatana tina ilmu na la mahalata tingkahna teu meunang henteu wa ta'ayana jeung narima tangtu naon parduhu parduna itu emma atau parduna itu ilmu bihai sulabuda kusakira teu meunang henteu laka kanjeun min dalika tina itu tahsil. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah atas nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat berkumpul pada malam ini yaitu malam Kamis yang kita biasa rutinan mengadakan musyawarah tentang urusan keilmuan agama yang mudah-mudahan dikasih oleh Allah ilmu manfaat dan mudah-mudahan ini menjadikan bekal kita untuk mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salamnya semoga terlimpah curahkan pada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya hormati, kemarin kita ngebahas tentang ilmu yang wajib ain terhadap kita untuk mengetahuinya dan wajib kepada kita untuk mengerjakannya. Ketika wajib untuk melaksanakannya, maka harus dibekali dengan keilmuannya.
sehingga mencari ilmunya itu menjadi wajib. Kenapa mencari ilmunya menjadi wajib? Karena untuk dikerjakannya. Karena mengerjakannya adalah wajib. Jadi wajib kita mencari ilmunya litu diahu, supaya kita melaksanakan terhadap ilmu tersebut. Katoharoh sepecam toharoh, wasolat dan semacam ilmu yang berhubungan dengan sholat, wasaum dan mengetahui ilmu yang berhubungan dengan puasa. Kemarin di dalam toharoh asamilah lil wudu, toharoh itu mencakup kepada wudu, wal gusli dan adus, wa tayamumi dan tayamum, wa izalatin najasah dan menghilangkan najis. Ini semua kita harus mengetahuinya. Bahkan hukumnya adalah wajib. Kemarin udah dibahas masalah toharoh tentang apa? Tentang wudu. Karena wudu itu menjadikan syartus sihah lis sholat, menjadikan syarat sah untuk sholat. Ketika orang sholat tanpa wudu, maka kemarin dihukumi enggak sah sholatnya. Gagal wudunya, gagal sholat. Maka sebelum kita melaksanakan sholat, kita dituntut untuk melaksanakan wudu. Ketika dituntut melaksanakan wudu, maka kita dituntut untuk mengetahui tentang ilmu yang berhubungan dengan wudu. Ya, kemarin udah dibahas tentang apanya tuh, fardunya. Ya, wudu itu ada sunnah-sunnahnya, ada makruhnya, ada pembatalan wudu. Secara singkat kemarin udah. Tapi ya mudah-mudahan itu bisa nempel. Kadang-kadang kalau belajar di usia seperti ini emang cepat masuk tapi cepat keluar. Kayak numpang di Kapolda. Apa itu Kapolda? Kepolisian dapur. Ya. Jadi cepat masuknya mah cuman apa? Cepat keluarnya. Jadi kalau belajar udah di masa tua kayak gini, bagaikan nulis di atas air. Nulis di atas air cepat, tapi cepat apanya? Hilang. Belajar di waktu kecil bagaikan nulis di atas batu. Susah untuk nulisnya, susah untuk ngerti. Tapi kalau udah tertulis, udah hafal, susah untuk apanya? Hilang. Susah untuk lupa. Itu belajarnya seperti itu. Ya, walaupun seperti itu tetap kita semangat dalam belajar. Nah, tadi harus mengetahui tentang bab toharoh, ay asamilah lil wudu, yang meliputi kepada wudu, wal gusli dan adus. Berarti kita harus mengetahui ilmu yang berhubungan dengan apa? Adus. Ya, dengan adus. Karena di hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil bisa hilang dengan apa? Wudu. Tata cara membersihkan dengan wudu. Tapi kalau hadas besar gak bisa dengan apa? Wudu. Tapi dengan apa? Mandi. Dengan mandi. Yaitu dengan adus. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idal taqal hitanani wa gobat al hasyafatu faqad wajabal guslu anjala awalam yunjil. Ketika bertemu hitan dua, nah, hitan dua,
Ya kelamin kita dengan siapa? Dengan istri dah. Ini agak porno prosot nolol. Kita ketemu nih hitan dua, ketemu hitan dua. Wagobatil hasapatu, dan masuk hasapah. Hasapah. Jadi hasapah itu kepala apa? Kepala dakar. Hasapah itu. Ya, hasapah. Yang dinamakan hasapah itu yaitu dari pembatasan ketika kita di hitan itu ada semacam garis itu. Itu hasapah ke atas. Kalau di sini ke belakangnya ini namanya batang. Ketika ini udah masuk ke dalam hasapah nih. Gimana ya? Gak ada buat contoh ini saya. Asal. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Udahlah, ini dah. Ini nih hasapah. Dari ini hasapah. Masuk aja ini, enggak semua. Enggak. Ini pakot wajah bagus, maka mewajibkan untuk kita apa? Mandi. Anzala aulam yunzil. Apakah kita ngeluarin mani ataupun enggak? Itu tetap wajib apa? Mandi. Jangan punya pemikiran, punya paham, itu mah cuman nengok doang, nggak keluar maninya juga, keburu ada yang salam, ya, baru juga masuk, assalamualaikum, dicabut lagi nih. Itu pakot wajib bagus, tetap wajib adus, mau keluar ataupun tidak. Jangan sampai tadi cuma sebentar doang, cuma gitu doang, neok umpamanya, nggak keluar mani, nggak apa, nggak dah, ngambil wudhu, sholat, nggak sah sholat, karena ada tamu itu, ada tamu, ya, itu wajib apa? Wajib mandi, ya, wajib mandi, wajib mandi, dengan pertemuan apa? Hitan dua, ya. Goyabatil hasapatu, masuk tuh hasapahnya dengan pertemuan tersebut. Kalau emang cuman di oles-oles di luar, itu mah enggak. Cuma dioles-oles di luar paman, itu mah enggak. Kalau enggak masuk apanya? Hasapahnya, itu enggak mewajibkan apa? Adus. Terkecuali kalau emang dengan olesan-olesan tersebut walaupun di luarnya keluar apa? Keluar mani. Berarti itu yang menjadi sebab wajibnya adus, keluarnya apa? Mani. Bukan dengan sebab apa? Masuknya hasapah tersebut. Ini kayak porno, tapi kan ini hukum. Harus dibicarakan. Ketika kita nggak tahu, bisa-bisa itu di kita kena, gitu kan? Seperti itu, nggak boleh. Itu tetap wajib wajib adus, ya, wajib adus. Nah, keluar mani dengan mimpi, apakah wajib adus? Wajib. Keluar mani dengan mimpi, wajib adus, wajib adus. Ya. Idza staiqodo ahadukum min naumihi faro'a balalan walam yaro annahu ihtalama iktasala wa idaro anahu ihtalama walam yaro balalan palagusla alaih. Andai kata diantara kita bangun dari tidur, setelah bangun dari tidur faro'a balalan, ngelihat basah, pas dilihat basah di kain itu, bangun tidur pas megang kain kok basah, pas dilihat ini mah kayaknya baunya bau bau calon camat nih. Bau calon camat ataupun bau calon RT umpamanya nih. Nah, itu walam yaro annahu italama, dan orang tersebut tidak meyakinkan bahwa beliau itu mimpi apa? Mimpi jima. Enggak, saya kayaknya enggak mimpi jima, cuman ini basah. Tetap itu wajib apa?
wajib mandi. Wajib mandi. Wa idzaru ana ihtalama walam yarobalan fala ghusla alai. Andai kata kita mimpi dalam tidur kita, mimpi jima, tapi pas bangun nggak ada basah, nggak ada apa. Dicana dalam nggak basah, nggak apa. Cuman di mimpi enak banget. Ketemu dengan mantan yang dulu. mimpi jima umpama. Tapi pas bangun nggak ada basah-basahnya. Nah itu tidak wajib apa itu? Tidak wajib mandi. Ya, tidak mandi, tidak ada wajib mandi. Fala ghusla alaihi. Ya, bonus ya. Masya Allah, wajib. Jangan sampai kita habis bersetubuh dengan istri ataupun habis mimpi jima keluar mani tidak melaksanakan adus. Tidak melaksanakan adus. Kalau bisa itu jangan ditelat-telat. Mandi mandi besar, adus itu nggak boleh ditelat-telat. Karena ada hadis riwayat Imam Tobroni yang diterima daripada Ibnu Abbas, anal malaikata la tahdurul junuba walal mutadomi bil huluk hatta yagtasila. Waalaikumsalam. Udah siap, maaf nih belum ganti baju nih, belum nyampe rumah. Pak, semuanya. Innal malaikata la tahdurul junuba. Malaikat tidak mau menghampiri orang yang yang lagi junub, yang mempunyai hadas besar. Walal mutadomiho, dan tidak akan menghampiri terhadap orang yang belemotan bil huluk dengan air mani. Hatta yagtasila, sehingga keduanya itu adus. Berarti selagi kita posisi junub, apalagi kita belemotan dengan air mani, habis dengan istri, itu langsung take down. Umpamanya udah tidur aja, nggak mandi, nggak dicuci dengan apa, itu malaikat nggak bisa masuk. Malaikat tapi malaikat rahmat. Kalau malaikat maut masuk aja. Tetap mengintai. Yang dimaksud malaikat rahmat. Malaikat maut mah tetap masuk. Tetap masuk kalau malaikat. Tetap masuk malaikat. Ya. Bahkan ada riwayat dari Abu Daud wa Nasai dan Imam Nasai, la tadkhulul malaikah bayatan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Tidak masuk malaikat ke satu rumah yang mana di rumah itu ada surah. Ya. Ada patung ya. Ada patung, ada lukisan hayawan ataupun apa, suratun tuh. Wala kalbun, dan malaikat tidak akan masuk ke satu rumah kalaulah di rumah itu ada apanya? Ada anjing. Makanya kita sebagai umat umat Islam ya, kalau bisa gitu, walaupun kita demen kan, kita suka melihara juga kan anjing. Nah ini nih, wala kalbun, tidak akan masuk malaikat rahmat ketika di rumah itu ada apanya? Anjing. Ada anjing. Wala junubun, malaikat tidak akan masuk rumah tersebut kalau di dalam rumah itu ada orang yang junub, mempunyai hadas apa? Ya. Makanya kalau kita junub, cepat-cepat apa? Cepat-cepat adus, cepat-cepat mandi, supaya malaikat rahmat itu masuk. Tanggung kayaknya. Tanggung, mungkin tanggung. Nunggu 2 ronde kali. Nunggu 2 ronde. Iya. Dinginan ya. Naik umpamanya jam 9, ya tanggung katanya nanti sebelum subuh mau lagi umpamanya. Tanggung 1 kali, bisa enggak 1 kali adus dengan 2 kali naik? Bisa, walaupun 10 kali juga. Asal kuat.
asal buah. Dorongan. La tadkhulul malaikatu baitan fi suratun wala kalbun wala junubun. Ya. Kita adus ya. Dan ini seluruh badan ini harus kena apa? Karena air. Jangan ada yang kelewat walaupun satu apa? Satu rambut. Makanya ketika kita mau adus, habis umpamanya dengan istri itu dibantal harus diapa? Dikoreksi, takut-takut ada rambut kita yang jatuh. Ketika ada yang jatuh, bawa itu ketika kita mandi. Apalagi habis kayak gitu, oh tanggung nanti mandinya mau cukur dulu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Berarti kan itu rambut yang dicukur dalam posisi apa? Hadas. Dalam posisi junub. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Masya Allah. Nah, jadi ada ini dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man taroka modi asaratin min jinabatin lam yugsilha. Nah, puila bihi kada wa kada minan nari. Barang siapa meninggalkan satu tempat tumbuhnya apa? Tumbuhnya rambut, meninggalkan dalam adus, dalam artian enggak ke apa? Enggak ke basuh, min jinabatin daripada hadas apa? Junub, lam yagsil, tidak dibasuh. Nah, ini puila bihi kada wa kada. Maka nanti katanya orang tersebut akan disiksa lah, intinya disiksa minanari daripada api neraka. Minanari daripada api neraka. Karena ketika mendengar hadis tersebut ya, maka nah di sini Sayyidina Ali pamin sama ada itu rosi dari mendengar hadis tersebut sehingga saya memusuhi kepada rambut yang tumbuh di kepala. Wakana yaji jusarohu, maka setiap tumbuh rambut Sayyidina Ali memotong apanya? Rambutnya. Kenapa? Ketakutan ketika mempunyai hadas apa? Hadas gede, ketika junub ada satu tempat jadinya rambut tidak kedatangan air ketika apa? Ketika adus ya, ketika adus. Masya Allah. Itu karena bahayanya ketika kita lagi junub. Bahaya ketika kita lagi junub. Nah, ketika junub kita la yaqra'ul junub wal haidu syai'an minal Qur'an. Ketika kita junub, istri lagi haid, nah jangan sekali-kali membaca Al-Quran. Gak boleh baca Al-Quran, megang Al-Quran, bawa Al-Quran. Gak boleh, hukumnya haram ya. Ketika posisi lagi apa? Lagi haid. Junub, lagi haid, kalau istri gak boleh itu ya, gak boleh. Sekarang mau pakai handphone tak? Pakai handphone. Masya Allah. Nah itulah ya, itu harus diketahui ilmu-ilmu yang berhubungan dengan apa? Dengan hadas, dengan adus, karena ini kewajiban kita. Kalau kita sholat lagi posisi junub ya sholatnya nggak diterima yang tadi itu. Jadi toharoh anil hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, itu menjadikan syarat untuk sahnya apa? Untuk sahnya sholat ya. Untuk sahnya sholat. Nah, ada satu cerita wahaka Aban bin Abdillah al-Bajali halaka jarun lana fasahidna goslahu wahamlahu ila qabrihi. Kata Syekh Aban bin Abdillah, telah meninggal tetangga saya dan saya menyaksikan memandikannya, menghadiri, membawanya, menyaksikan dibawanya mayit ke kuburannya. Faidan fihi sabihun bil hirah.
digali kuburan, pas digali karena ternyata pas ngegali di kubur itu ada binatang, ada hewan yang serupa kucing. Ada yang serupa kucing. Digali sehingga diusir, balik lagi, diusir, balik lagi. Tetap itu hayawan yang serupa kucing menghantui kuburan ketika menggali kuburan tersebut. Sampai dipukul dengan dengan linggis, yaitu alat untuk menggali menggali kuburan, tetap hewan tersebut ada di tempat penggalian tersebut, menghalangi itu di situ, sehingga pindah gali kuburan, pindah tempat, pindah tempat. Ternyata ngikutin, ada lagi, dilanjutin sampai bikin liang lahat. Pas di liang lahat, ternyata udah ada di liang di liang lahat, ya. Sehingga ya udah mengambil kesimpulan, udah dikubur aja, dikubur. Kaget, ada apa ini? Sehingga di penguburan ada tantangan seperti belum pernah terjadi seperti ini. Sehingga ditanya kepada istrinya, oh ternyata. Nah, Pakolat karena layak tasilu minal jinabah. Orang tersebut tidak suka adus daripada apa? Junub. Tidak suka hadis daripada hadas apa? Junub, daripada junub. Itu kata istri. Nah, ini menandakan bahwa ketika kita enggak melaksanakan adus daripada hadas gede, ini justru menjadikan malapetaka untuk kita. Malapetaka nanti di alam kubur. Masalah karena kita kan pinginnya di kubur itu senang. Pikirnya di kubur itu enak. Bagaikan ya pengantin ketika tidurnya pengantin. Gimana tidurnya pengantin? Nyenyak, enak gitu. Pinginnya seperti itu. Tapi tatkala kita melaksanakan sesuatu yang melanggar aturan ketika di dunia, ya diantaranya semacam kita lagi junub nggak melaksanakan apa? Adus. Ini bukan apa yang diharapkan oleh kita di alam kubur. Justru di alam kubur kita mendapatkan apa? Siksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu. Nah itu. Adus tuh. Adus ya. Adus. Masya Allah. Nah, apa aja yang mewajibkan adus terhadap kita? Mujibul gusli jinabatun. Yang mewajibkan terhadap adus adalah jinabah junub bihuruji maniyihi dengan keluar mani. Auduhuli hasapatin ataupun enggak keluar mani juga, maksudnya hasapah yang tadi. Keluar mani dengan pelantaran junub ataupun keluar mani dengan pelantaran apa? Mimpi. Itu tetap aja wajib kita adus. Ataupun ngebayang. Ada juga yang ngebayang ya? Iya, ada juga yang ngebayang. Istri nggak ada. Kabur dari rumah karena nggak dikasih recehan kali. Iya, bini kita kabur dari rumah. Sendirian aja di rumah kan. Masalah cuaca hujan, dingin. Ada tuh artis di TV lewat. Ngebayang kita. Dibayang keluar apa? Mani. Tetap aja wajib apa? Adus. Wajib adus. Ya, mujibul gusli jinabah yang pertama junub dengan keluar mani ataupun masuknya hasapah. Wa qadariha dan masuk dengan ukuran hasapah. Ini gambaran bagi orang yang enggak mempunyai hasapah. Mungkin dulu motongnya mungkin terlalu apa? Terlalu banyak ataupun waktu kecilnya digigit apa? Digigit kucing sehingga palanya nggak ada, gitu kan? Palanya nggak ada. Mungkin seperti itu. Sehingga di sini diceritakan au qadariha ataupun seukuran hasapah. Berarti gambaran bagi orang yang tidak mempunyai apa? Hasapah. Kalau nggak ada hasapahnya, masuk tuh ke apa tuh? Kepunyaan istri itu masuk dengan ukuran hasapah.
Andai kata orang tersebut diperkirakan, oh tingginya seperti ini, gede seperti ini, berarti coba diukur sama temannya berapa senti tuh hasapahnya umpamanya, dihitung. Masuknya umpamanya 2 senti. Hasapahnya kalau emang ada umpamanya apa? 2 senti. Masuk 2 senti, itu tetap wajib apa? Harus. Mau keluar ataupun enggak keluar mana. Itu qadariyah. Ataupun seukuran apa? Seukuran hasapah, ya. Parjan kepada parji, ya, parji kepada parji, walaupun bibahimatin, walaupun dengan parji bahimah, parjinya hewan, tetap itu wajib apa? Wajib adus. Emang ada cerita yang ngerjain hewan? Ada, mungkin istrinya lagi halangan, gitu kan? Kebetulan miara kambing, kebetulan miara sapi, betina lagi, dibawa kemana? Ke tempat itu tuh, ke tempat yang itu. Malah dikerjain umpamanya. Tetap itu wajib apa? Wajib adus walaupun kepada hayawan. Karena kejadian juga. Kejadian dulu, dikirain saya orang itu mau motong kambing. Ini masih rumput, itu masih rumput itu lapangan bola kan itu. Nah masih rumput, tinggi-tinggi lagi rumputnya. Saya kan udah di situ tuh di Kobong berapa tahun, 10 tahun tuh saya di situ di kamar. Pas ngeliat ke jendela, kata saya ini lagi motong kambing apa sendirian gitu kan? Lagi motong kambing apa? Pas dilihatin karena tinggi ininya apanya. Rumputnya itu tinggi, dilihatin kok orang motong kambing sendirian lagi nggak minta tolong kayak gitu kan, banyak anak-anak. Pas lama-lama kok ngangkat itunya celananya, terus kambing ini kabur. Oh ternyata dia ngerjain kambing. Ternyata dia ngerjain kambing. Ini cerita asli. Cerita asli. Sampai saya suruh tuh anak-anak tuh kejar orang tuh, dikejar. So, kabur tuh ke situ ke jalan raya tuh, ke jalan raya. Ingat saya itu pakai motornya Supra itu dulu. Masya Allah, ke kambing itu mas. Jadi pelampiasan ke kambing. Mungkin itu nggak laku dah orang. Nggak laku kali itu orang. Hemat kayaknya. Ke kambing, jadi kambing yang sasaran itu. Masya Allah. Tetap itu wajib apa? Wajib adus ya. Nah, itu yang menyebabkan kita harus adus. Wahidin dan istri kita tuh setelah suci, setelah habis daripada haid wajib adus. Itu jangan sampai itu kan habis haid nggak adus ya, nggak adus. Jangan sampai istri kita dari ngebongin kita. Udah suci, udah, gitu kan? Udah ini udah adus, udah. Padahal cuman dicuci doang umpamanya. Itu kan berhubungan dengan kita, gak boleh. Gitu. Belum apa itu? Belum adus, belum suci, ya. Belum suci. Gak boleh seperti itu. Farjan wahidin wa nipas, dengan nipas, ya. Habis daripada keluar darah nipas. Sedikitnya zaman nipas itu lahdoh, 1 kali gejrotan, 1 kali keluar. Itu galibnya zaman nipas itu 40 hari 40 malam. Itu galibnya. Cuman paling banyak 60 hari 60 malam. Itu di darah apa tuh? Darah nipas ya. Darah nipas. Mau lahirannya mau lahir normal ataupun lahirannya apa namanya itu? Sesar, keluron. Ya keluron ada yang keluron ya. Yang keluar sebelum apanya? Sebelum waktunya itu ada di ya prematur namanya, prematur. Walaupun secara prematur itu tetap itu ada namanya darah nipas itu ya. Ada darah nipas. Jangan sampai itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau kita mau jangan, tahan dulu itu. Makanya kalau istri lagi habis lahiran, mending kita keluar kota dah. Keluar ke kota.
Masya, kata Pak Sarul ada solusinya, bininya jangan satu. Bininya jangan satu. Ya, emang saya juga cita-cita sih. Bininya jangan satu katanya, harus dua. Masalah. Jadi yang satu lagi halangan, yang satu enggak kan? Enak. Waduh, kedengan orang dapur ini manyun aja. Nipas itu nipas. Itu wajib adus. Wanawi wiladatin, dan umpamanya habis ngelahiran. Habis lahiran itu wajib apa? Wajib adus. Coba bayangin, kita udah punya anak berapa? Kalau habis lahiran suka adus enggak? Enggak tahu kan? Kita mah enggak tahu kan? Kadang-kadang enggak apa? Enggak adus. Kalau dukun-dukun peraji di mana? Di kampung itu masih aktif, masih melaksanakan itu. Habis lahiran udah dikeluarin, dimandiin tuh. Dan kalau di kampung, coba kalau di sini jarang ngelihat, ya? Jarang. Padahal itu wajib apa? Wajib adus. Beda mandi setelah lahiran dengan mandi apa? Nipas. Kalau nipas nanti. Kalau emang masih keluar darah, terkecuali kalau lado satu kali keluar darah, setelah keluar darah udah umpamanya kering, ya itu ya wiladah, ya apa itu mah, ya nipas, itu mandinya itu. Kadang-kadang jarang, apalagi lahiran di mana, di rumah sakit, nggak dimandiin kan. Kan istri lagi lahiran kan lemes, kalau nggak ada yang lahirin, nggak ada yang mandiin kan susah. Kalau di kampung ya yang mandiin itu peraji itu. Jadi habis lahiran itu wajib apa? Wajib adus ya. Jadi wajib adus itu dari jinabah, dari junub, keluar mani, terus apa lagi? Duhulil hasapah, masuknya hasapah, qadariyah ataupun ukuran hasapah bagi orang yang tidak mempunyai hasapah. Terus apa lagi? Head, terus nipas, terus apa lagi? Wiladah, ya, lahiran. Wa mautin. Nah, dan yang mewajibkan untuk adus itu adalah ninggal. Cuman nggak sendiri yang mandinya, itu mah dipandi. Bagian kita yang itu. Cuman kita bayangkan kapan kita dimandiin orang. Ya. Sekarang boleh kita mandi sendiri, tapi siapa tahu besoknya kita dimandiin siapa orang. Nah itu dengan mati wajib apa? Wajib adus ya, kewajibannya bagi orang yang hidup ya, memandiinnya gitu. Maka wajib dipandiin. Wajibnya wajib kifayah ya, wajib kifayah, fardu kifayah. Mana fardu kifayah? Idza falal badu saqatal haraj anil baqi. Andai kata dilaksanakan oleh sebahagian, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Sebetulnya kalau umpamanya di kampung Manungtung ada yang meninggal, itu kewajiban semua memandiin. Cuman wajibnya wajib apa? Wajib kifayah. Karena wajib kifayah, enggak seluruh masyarakat Manungtung harus mandiin mayit tersebut. Kalau emang saketu Manungtung wajib semua umpamanya, enggak boleh tidak, satu persatu harus mandiin itu mayit, kayaknya mayit enggak ada kulitnya dong. Makanya cukup dengan beberapa orang, 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, itu kan dimandiin. Itu kewajiban, wajibnya wajib kifayah ya, wajib kifayah. Cuman kadang-kadang di kita kalau nggak ada uang ya, apalagi mandiin mayit kan, mandiin mayit pada mundur, nggak mau dah gitu. Ada yang mau, ya itu ada targetnya juga. Iya, jadi proyek ya, padahal itu kewajiban yang itu. Tapi nggak apa-apa sih, sedekah buat apa? Sedekah aja buat mayit. Ketika kita nggak mampu, ya ada yang mampu, ya silakan. Berarti kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, itu aja. Itu niatnya, jangan sampai kita niatnya bayar gitu, bayar kerja gitu. Tapi kita mah niatnya sedekah aja, biar pahalanya untuk siapa? Untuk mayit tersebut. Enak kalau kayak gitu, jadi nggak ada pemikiran negatif gitu. Positif aja yang ngasih, berarti kita ngasih terhadap orang yang udah berbuat baik kepada kita, ke keluarga kita. Wa mautin,
ya, mautin, dengan adanya maut itu wajib adus. Nah, wasaratuhu, dan ketika kita mandi besar, ketika adus ada syaratnya. Mau mutlak, yang kita pakai adalah air mutlak, tohir wa mutahhir, air suci dan bisa mensucikan. Gak boleh kita pakai mutanajis dengan air mutagoyir, dengan air mustakmal, ya. Gak boleh kita memandikan mayit dengan memakai air tersebut. Harus air yang suci dan bisa mensucikan. Karena ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Air kelapa suci, ya suci. Kalau pakai mandi sah nggak? Pakai adus nggak bisa, gitu kan? Suci, cuman tidak bisa mensucikan. Seperti itu. Ya, maun mutlak. Dan jangan sampai ke air itu ada yang merubah, ya, ke air itu ada, jangan sampai ada yang merubah. Terus jangan sampai, nah, ketika kita adus di badan kita itu ada sesuatu yang menghalang kepada datangnya air ke kulit kita. Ketika adus itu jangan sampai ada sesuatu yang menghalang kepada perjalanan air. Semacam mana? Kawasin tahta duprin, semacam daki-daki tahta duprin di bawah kuku. Makanya kita jangan suka miara kuku. Kalau bisa, kan sunahnya itu 1 minggu 1 kali digunting, dibersihin. Itu menjaga itu, kalau nggak bisa ngeraksanya. Dan lagi ada keterangan kalau kita suka ini apa, melihara kuku itu, di kuku itu justru tempat apa? Tempat setan itu sebetulnya. Tempat setan. Yang mending kita udah dipotong, terjaga tuh dari kotoran-kotoran atau daki-daki di bawah apa? Di bawah kuku. Apalagi kita kalau kerjanya kerja keras, kerja yang memegang sesuatu yang mendatangkan kotoran kan? Wah, semacam di bengkel ada oli, ada dan sebagainya kan, di sini ada, di nempel di bawah apa? Di bawah kuku, nggak bisa terjaga oleh kita. Maka ketika itu ya kita harus memotongnya kuku. Dan kalau tidak bisa menjaga, bukan sunnah lagi memotongnya, tapi hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak bisa ngeraksa, bukan sunnah lagi, tapi hukumnya wajib. Karena kitanya nggak bisa ngejaga, nggak bisa ngeraksa daripada kotoran-kotoran yang nantinya bisa menghalang kepada datangnya air tersebut. Nah, kawasin tata duprin waka ja'paron, dan semacam ja'paron, wasondalin dan cendana, wasidin dan sidir, nah, menghalang kepada berjalannya air terhadap tempat yang harus kedatangan air. Itu syarat dalam mandi besar. Nah, wa parduhu, dan ada pardunya diadusin. Mana? Niatu adai pardil gusli, niat melaksanakan fardu adus. Coba kita niat bersama. Nawaitul gusla lirokil adasil akbari. Iya. Kalau dari jinabah, anil jinabati fardo lillahi ta'ala. Tapi jangan pakai Allahu Akbar. Apalagi ngangkat tangan, ruku sekalian. Jangan pakai Allahu Akbar, ya. Ada juga kan yang pakai Allahu Akbar, fardo lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sekalian ngangkat tangan, sujud ruku bisa-bisa itu. Gak boleh kok. Kenapa sujud ruku di WC? Masya Allah. Jangan kenceng-kenceng lagi, ketahuan tetangga. Karena niat itu ada di mana? Di hati. Ketahuan. Kalau kita nawaitul ghusla lirob, waduh, udah kata tetangga, oh habis gituan nih orang. Gak boleh itu. Udah, itu mah ada di apa? Ada di hati. Kalaupun mau mengatakan dengan pelan-pelan, gak apa-apa sih. Karena niat mah di mana? Di hati. Niat itu ada ipadil ghusli. Aorob jinabati, ataupun niat menghilangkan jinabah hadas junub, ya. Itu. Nah, itu hatamata talkulpa, sehingga watami mudohiril badan, dan apa
apa? Kalau dalam Sunda itu ngawalatran itu apa? Watam dohiril badan. Nah, meratakan dohir meratakan dohir badan dengan apa? Dengan air. Jadi jangan ada satupun umpamanya ini juz badan kita yang enggak kena apa? Enggak kena air. Jadi meratakan dohir badan dengan air. Hatta mata kulpah, sehingga kulit yang ada di bawah kulpah, di bawah kuluk. Andai kata di sini ada yang garitan nih. Umpama dari nggak ada yang hitam. Itu hatama betatal kulpah, sehingga juz badan yang di bawah apa? Kulpah. Jadi kulpah itu kulit yang menutupi apa tuh? Kepala dakar. Anak kecil gitu, ada kulit tuh yang suka dihitan tuh. Itu namanya kulpah itu. Kulpah, kuluk itu kulpah. Ya. Sehingga juz badan yang di bawah kulpah itu wajib kena apa? Kena air. Andai kata ngandai-andai nih, andai-andai kita umpamanya udah tua semacam ini, belum apa? Belum sunat, belum hitan, itu wajib, ya, wajib air nyampe ke situ. Makanya kalau enggak bisa ngeraksa, sunatan itu memotong itu bukan sunnah lagi, tapi apa? Wajib hitan itu. Ya, kalau enggak bisa ngeraksanin, jadi hukumnya apa? Wajib, ya. Kenapa dihukumi wajib? Karena itu nantinya mengantarkan kepada sahnya apa? Kepada sahnya sholat. Wa kullu ma yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib setiap sesuatu yang bisa mengantarkan kepada yang wajib, menyempurnakan kepada yang wajib, maka sesuatu tersebut dihukumi wajib. Semacam kemarin saya cerita tentang wudhu, ya, karena kita enggak persis mengetahui batasan apa. Nah ini nih sikut, maka ini harus dilebihin. Itu. Kenapa harus dilebihin? Karena kita tidak tahu persis mana batasan apa sikut, maka harus dilebihin. Untuk apa? Untuk menyempurnakan. Maka termasuk kepada kaidah wa kullu ma la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib sesuatu yang bisa menyempurnakan kepada yang wajib, maka sesuatu tersebut dihukumi wajib. Nanti kan sampai kita itu wudu, udah nyampe sini aja, ke sininya enggak. Maka lebihin. Udah, lebihin berapa ramot tuh? Berapa jari itu? 4 jari aja. 4 jari sini dilebihin ya. Dilebihin. Makanya kalau ada kita pakai pakaian yang ketat gitu, yang nggak bisa diangkat, berarti ketika wudhu kita apa? Buka aja bajunya. Dibuka aja bajunya. Maka jangan ketat-ketat gitu. Nggak boleh ketat-ketat. Nah itu ya. Jadi niat melaksanakan fardu adus atau niat menghilangkan jinabah. Yang kedua yaitu takmimu dohiril badan, ya, hatta mata takulfah minal aklab bil ma'i, dengan air. Nah, gimana Pak Ustadz, saya pernah ini mau nanya, ketika kita adus apakah wajib meyakinkan bahwa air ini udah rata ke seluruh ke seluruh badan? Kan gak kelihatan ketika air ke belakang, kan gak kelihatan, cuman gini mandi gitu kan. Apakah wajib pakai kita bawa kaca itu apa, kaca cermin umpamanya, supaya kelihatan, takutnya ada yang kelewat gitu kan. Apakah wajib itu meyakinkan menyeluruhnya air kepada seluruh badan? Nah ini la yajibu tayakunu umumil ma'i, tidak wajib kita meyakinkan menyeluruhnya air, ya, baliyakfi fihi kal wudu, balikta cukup dalam umumil ma'i golabatu doni bil umum, cukup dengan sangkaan aja, dengan perasaan kata kita, sangkaan prasangka kita bahwa air ini udah menyeluruh ke seluruh badan, udah cukup itu. Jangan sampai kita bawa kaca cermin ketika mandi besar itu. Wah, ribet amat kan? Ribet amat. Ya udah, yang penting ada keyakinan aja. Secara don bahwa ini udahlah seluruh badan, udah sampai nih air kepada seluruh badan. Sehingga tidak wajib tuh. Nah, itu di pardunya. Wa sunanhu, dan dalam adus itu ada sunah-sunahnya. Mana sunahnya ketika adus?
tasmiyatun, yang pertama baca bismillah. Ya, dibaca bismillah. Jadi hukumnya sunnah. Ya, baca bismillah dalam adus. Dalam wudu hukumnya sunnah baca bismillah itu ya. Dalam adus hukumnya sunnah gitu ya. Nah, dalam baca Al-Quran juga hukumnya sunnah. Kita punya apa? Wudu, mempunyai wudu. Karena dalam bismillah itu kalau disambungkan kepada ilmu fikih, baca bismillah, karena di hukum Islam itu ada 5, berarti baca bismillahnya juga terkena hukum berapa? 5. Karena di hukum itu ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada mubah, ya, ada mubah. Ini haram baca bismillah kepada sesuatu yang haram secara datiahnya. Macam gini, zina itu haram secara datiahnya. Zina itu apa? Haram. Karena udah nas bahwa zina itu apa? Haram. Secara datiah itu udah haram. Zina itu. Kita baca bismillah, zina baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baca bismillahnya hukumnya apa? Haram. Karena mau melakukan sesuatu yang haram secara datiah. Oh, zina, bismillahirrahmanirrahim. Tegap amat baca bismillah. Haram. Tegap amat. Semacam nyolong secara datiah haram enggak? Haram. Mau nyolong, bismillahirrahmanirrahim. Haram itu baca bismillah. Ya. Haram itu bismillah. Ada juga di hukum Islam itu ada yang ada wajib. Nah, ini bismillah juga ada yang hukumnya apa? Wajib. Di bismillah ada hukumnya wajib. Mana bismillah yang hukum wajib? Secara contoh nih, itu ya baca bismillah dalam baca surat Fatihah ketika kita sholat. Itu hukum wajib. Pendapat Imam Syafi'i. Karena pendapat Imam Syafi'i ini dia ada ujungnya. Karena dengan pendapat Imam Syafi'i hukumnya apa? Wajib. Karena pendapat Imam Syafi'i bahwa bismillah itu ayatun min ayatil Fatihah. Satu ayat daripada ayat Fatihah. Maka hukumnya wajib. Beda dengan pendapat Imam apa? Hanafi. Baca bismillah itu hukumnya apa di situ? Sunnah. Maka tidak wajib baca bismillah dalam apa? Fatihah. Jangan bertengkar di situ, silakan. Itu benar, yang ini juga benar. Cuman kita taklid mau kemana? Gitu. Cuman kalau kita kayak itu, yang penting kita ngambil yang enteng-entengnya aja nih, nggak boleh. Kalau satu jalur ya satu jalur aja. Itu jangan talfek gitu kan? Jangan talfek kita. Kalau kita bermadhab Syafi'i ya lanjutin pendapat saya. Pendapat Imam Syafi'i. Kalau kita bermadhab Imam Hanafi ya silakan. Berarti jalurnya pendapat Imam Hanafi. Itu baca bismillah dalam Fatihah hukumnya wajib. Indah Syafi'i yang menurut pendapat Imam Syafi'i. Nah, itu contoh baca basmalah yang wajib. Bismillah wajib tuh. Ya, bismillah wajib. Ada juga ada juga di hukum Islam itu yang sunnah. Nah, ini baca bismillah juga ada yang sunnah. Ya seperti tadi. Baca bismillah dalam apa? dalam wudu. Ya. Baca bismillah mau baca Al-Qur'an baca Al-Qur'an. Itu sunnah hukumnya. Karena wudu baca Al-Quran adalah sesuatu tingkah yang bagus menurutkan syarak, menurutkan agama. Setiap yang dibilang-bilang bagus menurut syarak, maka dimulainya disunahkan kita untuk baca bismillah. Ya, maka disunahkan baca bismillah. Ada juga yang makruh baca bismillah kepada sesuatu yang datiannya emang makruh. Hukumnya makruh. Semacam nih kita semua ini udah nikah kan? Ada yang masih bujangan? Oh, nah, mohon maaf. yang belum nih, yang belum. Nah, yang belum kawin, belum nikah. Ngelihat apa
kepunyaan istri kita hukumnya apa? Makruh. Umpama ini kata Pak Sarul, saya nikah dari tahun sekian sampai tahun sekian, belum pernah saya jelas ngelihat kepunyaan istri saya. Pas malam Jumat kata Pak Sarul, lah buka aja nih, dibuka, Bismillah, mau ngelihat Pak Sarul umpama mau ngelihat ya, sementara ngelihat kepunyaan itu hukumnya apa? Maka baca basmalahnya juga apa? Makruh. Ya makruh. Ngelihat barang. Ya mau umpama. Ya emang seperti itu, emang contohnya seperti itu sih di kita. Ngelihat farji siapa? Farji istri kita. Itu hukumnya makruh. Jangan sampai ya diliatin aja, ditolak. Oh, saya lagi tafakur katanya. Sementara tafakur 1 detik sebenarnya ibadah segini. Oh, tafakur apaan ngeliatin itu? Kayak nggak ada kerjaan, tafakur tuh di pohon, tafakur mah di ayam gitu. Tafakur di kepunyaan istri, masya Allah. Nah, itu hukumnya apa tuh? Hukumnya makruh. Jadi baca basmalahnya juga hukumnya apa? Hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh ya. Hukum makruh. Jangan sampai itu udah tua-tua masih temen ngeliatin aja kayak gitu. Masya Allah. Hukumnya makruh. Nah, ada lagi hukum di Islam itu mubah. Maka bismillah juga ada yang dihukumi mubah. Nah, semacam saya mindahin ini dari mindahin ini nih, dari sini ke sini boleh nggak? Ada yang ngelarang nggak? Kena hukum haram nggak? Enggak. Makruh nggak? Enggak. Sunnah nggak? Enggak. Dipindahin dari sini ke sini, mubah kan? Boleh saja, terserah saya kan? Boleh. Kata saya Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahnya juga mubah. Gitu kan? Baca Bismillahnya juga jadi mubah. Jadi baca Bismillah dalam satu pekerjaan yang hukumnya mubah, maka baca Bismillahnya juga jadi hukumnya apa? Mubah. Jadi di hukum Islam itu ada berapa hukum? 5. Ada haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Nah, Bismillah juga ada yang haram, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Udah contohnya seperti yang tadi. Contoh-contohnya seperti itu yang tadi. Yaitu sunnahnya dalam adus. Kita baca apa? Baca Bismillah. Wa ijalatul qadar. Nah, lagi sunnah ketika kita mau adus, menghilangkan dulu kotoran. Kalau ada kotoran-kotoran di badan, di apa dulu? Dibersihin dulu supaya pas datang air tersebut lancar, nggak terhalang dengan apa? Dengan daki, dengan kotoran-kotoran. Sumal wudu, terus ketika kita mau adus disunahkan kita wudu dulu. Wudu ya, wudu tuh, wudu kita tuh wudu ya. Nah, dan tahalul. Jadi apa namanya? Tasbik ya, mencorok-corokan apa? Ini jari-jari dan sebagainya, itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah itu. Beraksa dengan apa? Pinggir mata juga itu, pinggir mata takut ada apa? Beleknya itu dibuang dulu tuh. Karena suka ada belek ya, ada belek. Nah, muk bahasanya di sini, atau lihat. Kalau lihat ini nih, nah di pinggiran sebelah ini, nah, namanya lihat. Kalau muk ini nih, pinggiran sebelah ini muk, ini juga ini harus diraksa. Dalam artian ini harus nyampe air adus ke sini. Jangan sampai lagi adus kita merem. Kalau merem kan nyampe, gak nyampe ke sini. Ini harus kita jaga, ya. Harus kita jaga. Bahkan kalau emang ada kotoran semacam belek, diapain dulu? Dibersihin dulu kotoran tuh, supaya ketika adus benar-benar nyampe air itu ke situ. Jangan sampai kelewat, ya. Jangan sampai kelewat. Jangankan kulit yang segini gini, satu rambut aja jangan apa? Jangan kelewat ketika kita adus. Dalku, gosok-gosok, tayamun, ya, mendahulukan apa? Yang sebelah kanan, itu tayamun namanya ya. Nah, terus menghadap kemana?
menghadap ke kiblat. Kalau bisa ketika adus menghadap ke kiblat, maka ngedesain rumah ketika kita kamar mandi mau bikin kamar mandi, kalau bisa ketika kita mandi itu menghadap ke mana? Ke kiblat. Kalau bisa, kalau nggak bisa mah tempatnya ya susah. Iya, tergantung tempat juga kan. Tapi kalau bisa ketika mandi itu kita menghadap ke mana? Ke arah kiblat gitu. Ya, ke arah kiblat. Tawajuh lil kiblat ya. Watarkul isti'anah, dan disunahkan kita jangan minta tolong ya, min sobil ma'i, daripada apa namanya, mengguyurkan air. Nah, daripada mengguyurkan air, jangan sampai kita meminta tolong kepada orang lain. Masa kita adus, ada orang lewat, tolong ngapain, ini guyurin air nih ke saya mau adus nih. Itu nggak boleh ya. Kalau bisa ya, tarkul apa tuh, tarku isti'anah fisobil ma'i wasadatani, dan kita disunahkan membaca 2 kalimat syahadat ba'dahu setelah kita melaksanakan apa? Mandi. Coba, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah wajani. Nah, itu lanjutin, atau jangan apaannya doa, syahadatnya doang ya. Wa taslis, dan sunnah 3 kali dalam membasuh badannya gitu. Taslis ya, wawila, dan bertuluy. Dan ada juga makruhnya, dikit lagi nih supaya selesai. Wa makruhatu israful ma'i, jangan sampai israfun fil ma'i ya, berlebihan dalam menggunakan air gak boleh. Itu hukumnya makruh. Air 1 pula habis ya, mandi 1 jam, orang lain nungguin, Masya Allah habis tuh air. Gak boleh israf. Kalau emang udah udah semua kena air, udah bersih, ya udah, jangan sampai kita israf jam menggunakan air, gak boleh. Itu juga makruh juga kalau emang airnya punya sendiri. Kalau airnya air masjid wakaf, itu hukumnya gak boleh, haram ya. Gak boleh israf. Watarku wuduin, dan makruh kita tidak melaksanakan wudu ketika adus gak wudu, itu hukumnya apa? Makruh ya. Makruh. Makanya wudu dulu ya. Ini nggak seberapa. Kayaknya ilmu ini kayaknya nggak seberapa. Tapi kadang-kadang nggak dilaksanakan ini. Iya. Iya, nggak dilaksanakan. Coba kita ingat-ingat ketika mau mandi junub, Bapak suka wudu enggak? Enggak, kadang-kadang ya. Rata-ratanya itu rata-rata. Berarti kita melaksanakan sesuatu yang makruh. Sunnahnya tadi apa? Wudu dulu. Ketika ditinggalkan hukumnya apa? Makruh. Iya, makruh. Madmado, berkumur, istinsak, memasukkan air kemana? Ke hidung, itu ditinggalkan, hukumnya makruh. Nah, selesai ini yang berhubungan dengan apa nih? Dengan adus. Insya Allah, mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Ini udah lebih nih 1 jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini juga secara singkat aja. Kalau secara pembahasanmu nggak tamat 1 pertemuan, 1 bulan juga nggak bakalan tamat. Kalau emang secara pembahasan lebar, cuman ini mah diambil yang penting-pentingnya aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus untuk saya pribadi, umum bagi kita semua. Yang benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah dan diganti dengan yang benar. Kita tutup dengan doa, Allahumma sholli ala sayyidina wa fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu kulli sahabati Rasulillah ajmain, amin. Allahumma hdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wasyhadin wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika al-fadlu minallahi wa kafa bi alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.